Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang bukan hanya mendengar firman Allah, tetapi memeliharanya dan melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini saya sungguh senang karena kembali bisa hadir di GKI Bumi Ayu setelah kurang lebih 1 tahun begitu ya. Tidak pernah lagi kemudian melayani di GKI Bumi Ayu selepas Bumi Ayu sudah dewasa dari Gatot Subroto. Jadi sudah tidak pernah lagi, dan ini pertama kalinya setelah 1 tahun gitu Bapak Ibu. Dalam perjalanan pelayanan saya, GKI Bumi Ayu punya sebuah ruang tersendiri, ruang istimewa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, pertama kali saya datang ke Purwokerto, khotbah pertama saya di GKI Bumi Ayu ketika Bumi Ayu masih menjadi Bajem waktu itu. Ketika Bumi Ayu mau dewasa, khotbah terakhir dari GKI Gatot Subroto saya di sini. Lalu minggu depannya Bumi Ayu sudah dewasa, sudah menjadi gereja yang mandiri begitu ya. Dan itu kali terakhir pelayanan GKI Gatot Subroto. Dan sekarang dalam satu momen titik lagi kehidupan saya, ketika beberapa waktu lalu, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu, baru saja saya menyelesaikan percakapan gerejawi. Ini adalah khotbah pertama saya setelah kurang lebih 2 bulan saya tidak khotbah Bapak Ibu. Dan setelah dinyatakan layak begitu ya untuk menjadi seorang pendeta GKI. Jadi dalam masa-masa kehidupan saya begitu ya, saya melihat bahwa ada sebuah memori yang saya miliki di GKI Bumi Ayu ini. Dan pada hari ini pun di dalam memori baru yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama kita jalani, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan sekali lagi menuntun kita pada hari ini untuk memaknai apa yang menjadi perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Bukan hanya menyadari tentang panggilan iman kita sebagai orang Kristen begitu ya, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini bisa sungguh-sungguh kita hayati. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dalam merenungkan tema kita pada pagi hari ini, saya teringat pada sebuah kisah hidup seseorang penulis besar begitu ya dalam sejarah, bernama Leo Tolstoy. Dia hidup di era 1828-1910 begitu ya. Dia adalah seorang bangsawan Rusia, dia seorang penulis besar pada waktu itu. Tetapi apa sih yang membuat dia menjadi sosok yang kemudian punya makna dalam hidupnya? Dia adalah seorang bangsawan. Bapak Ibu punya gambaran kalau bangsawan tuh hidupnya seperti apa? Kira-kira seorang bangsawan akan pergi ke pasar enggak? Enggak akan begitu. Kira-kira seorang bangsawan akan masak enggak begitu ya? Cuci-cuci di dapur gitu. Enggak begitu ya. Tandanya kehidupannya serba ada, serba tercukupi. Hidupannya mewah, ada yang melayani gitu ya. Kira-kira seorang bangsawan akan pusing enggak begitu ya mikirin gimana caranya bayar listrik? Ya namanya bangsawan begitu ya. Orang yang disebut bangsawan tandanya dia punya kemampuan finansial, status sosial yang mungkin dianggap lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Nah tetapi apa sih yang membuat Leo Tolstoy ini menjadi seseorang yang membawa makna bukan hanya pada masa hidupnya tapi sampai hari ini? Dia meninggalkan kehidupan bangsawannya untuk melayani para petani-petani miskin di Rusia pada waktu itu. Dia meninggalkan kekayaan, kenikmatan, segala hal-hal yang menyenangkan, yang dikejar oleh semua orang, untuk melayani para petani miskin
di Rusia pada waktu itu. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan oleh Leo Tolstoy ini adalah kesia-siaan. Ngapain banyak orang mengejar itu semua, habis-habisan, mati-matian supaya hidupnya bisa enak, hidupnya bisa tercukupi, hidupnya bisa bahagia, enggak lagi kemudian memikirkan halal dunia. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan oleh Leo Tolstoy ini sia-sia. Ngapain gitu ya istilahnya, hidup sudah enak-enak malah dibuat susah sendiri. Ngapain hidup sudah serba enak lalu kemudian memilih jalan yang gak mudah. Tetapi dalam sebuah refleksinya, di sebuah buku yang dia tulis begitu ya, dia mengatakan sebuah perkataan yang mengajak kita untuk berpikir kembali pada hari ini. Semua kesenangan hidup yang pernah saya nikmati, semuanya akan berakhir pada satu hal, yaitu kematian. Lalu apakah gunanya itu semua? Ketika semua yang disenangi, semua yang dikejar, semua yang diinginkan, ujungnya satu, kematian. Dan gak ada satu orang yang bisa menghindari kematian. Siapapun dia, apapun status sosialnya, bagaimanapun kehidupannya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari kematian. Lalu apakah gunanya? Dan ketika kita melihat apa yang menjadi bacaan teks kita pada hari ini, kita melihat bagaimana semua hal yang kita upayakan, semua hal yang kita usahakan, membuat kita untuk berpikir kembali, apa sih makna hidup kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih gunanya kehidupan kita sampai hari ini dengan segala yang sudah kita rasakan? Segala yang kita capai, kita inginkan. Bapak Ibu tentu saja tahu parfum kan ya. Ya. Tadi ketika saya datang gitu ya di depan, lalu saya mikir-mikir apa ya yang kurang gitu ya. Terus saya ingat, wah ternyata saya belum pakai parfum gitu ya. Masa mau khotbah di Bumi Ayu tiba-tiba bau kan gak enak gitu. Saya kemudian mencari parfum di tas begitu ya. Lalu kemudian saya mengingat apa yang saya refleksikan beberapa hari yang lalu. Parfum Bapak Ibu gitu ya. Siapa sih yang gak tahu parfum gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin pakai begitu ketika akan pergi keluar rumah atau ketika akan beraktivitas gitu ya. Kalau kita menggunakan parfum Bapak Ibu, kalau kayak gini kelihatan. Kalau disemprot, kira-kira kelihatan nggak bentuknya seperti apa? Bapak Ibu ada yang bisa melihat nggak ketika parfum ini disemprotkan bentuknya seperti apa sih parfum itu? Apa bentuknya? Air yang menguap begitu ya. Bentuknya transparan begitu, bentuknya udah nggak jelas lagi. Kalau mungkin dalam bentuk botol seperti ini kita bisa lihat ada botolnya, ada airnya. Tapi ketika itu sudah disemprotkan, ya kita nggak bisa lihat. Tapi apa yang ditinggalkan Bapak Ibu? Wanginya. Kita tahu itu parfum, ketika dia disemprotkan, dia dipakai, meskipun bentuknya nggak kelihatan, wujudnya nggak ada, tapi wanginya ada. Pada hari ini kita juga mau berefleksi. Kalau suatu saat nanti, mungkin kita, rupa kita, bentuk kita, kehadiran kita sudah nggak lagi terlihat. Kira-kira wangi seperti apa yang akan kita tinggalkan di dalam kehidupan kita? Dan pada pagi hari ini pengkhotbah mengajak kita semua untuk melihat tentang apa gunanya kehidupan kita. Dan pengkhotbah mengingatkan bahwa ada kecenderungan dalam diri manusia. Apa kecenderungannya? Pengkhotbah mengatakan kecenderungan yang ada di dalam diri manusia adalah dia hidup berpusat pada dirinya sendiri, pada dunianya sendiri. Manusia itu punya kecenderungan untuk hidup bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kita itu punya kecenderungan untuk memikirkan apa yang lebih utama bagi diri kita terlebih dahulu dibandingkan untuk orang lain. Dan pengkhotbah mengatakan
bahwa dari semua hal yang telah dia rasakan, segala bentuk kenikmatan pencapaian dunia, dia sudah mengumpulkan harta, membangun istana, rumah megah, dia mengumpulkan semua kuasa, kekayaan, dia memiliki hiburan, dia memiliki apa yang dia perlukan, dia mengejar hikmat, bahkan dia mengejar setiap hal yang dianggap sebagai kebodohan. Lalu pengkhotbah mengatakan, semua itu adalah sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Bahkan di dalam teks ayat ke-23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, lalu pengkhotbah mengatakan, seseorang yang hidupnya berpusat pada dirinya sendiri, pada dunianya, apa saja yang dia lakukan selama hidupnya membawa derita dan sakit hati baginya. Di waktu malam pun hatinya resah. Jadi semua itu sia-sia. Mengapa Bapak Ibu pengkhotbah mengatakan seperti ini begitu ya? Padahal kita tahu seseorang yang membangun, mengumpulkan, mengejar adalah seseorang yang bukan pemalas. Dia mengerahkan setiap energinya, dia mengerahkan pikirannya, hatinya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi pengkhotbah mengatakan, itu adalah kesia-siaan belaka, semua adalah menjaring angin. Artinya pengkhotbah bukan mau mengatakan lantas kita nggak perlu berusaha begitu ya dalam hidup kita, nggak perlu ngapa-ngapain begitu ya karena semua adalah sia-sia. Pengkhotbah tidak mengajak kita untuk melihat kehidupan dalam sisi pesimisme seperti itu, tetapi pengkhotbah mau mengajak kita untuk melihat kembali. Kita kerja keras, pagi, siang, malam gitu ya. Kita kerja keras, kita meninggalkan anak-anak kita meninggalkan keluarga kita mengabaikan orang lain, bahkan dalam apa yang kita kerjakan, kita menyakiti hati orang lain. Tapi kemudian kita tahu, hasilnya nggak bisa dibawa mati. Kita melakukan segala hal supaya kita sukses. Kita berharap bahwa itu bisa menjadi sebuah kebanggaan begitu ya bagi diri kita. Tetapi ketika kita sudah nggak ada, itu diwariskan kepada orang lain yang bahkan mungkin pekerjaannya, effortnya, usahanya nggak sebesar yang kita lakukan. Kita letakkan seluruh kebahagiaan kita pada identitas, pada sebuah hal-hal nilai-nilai dunia yang sewaktu-waktu bisa berubah. Makanya sekarang ini gitu ya, banyak sekali gitu ya kasus-kasus di mana seseorang kemudian mengalami permasalahan dalam kesehatan mentalnya, dalam kehidupan relasinya bersama dengan keluarga. Karena dunia ini selalu berganti Bapak Ibu. Apa yang bagi kita saat ini adalah sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat kita dipenuhi dengan hormat, atau membuat kita menjadi bangga karena memilikinya, belum tentu 1 atau 2 hari lagi itu masih menjadi sesuatu hal yang sama. Dunia selalu berganti dan pengkhotbah dengan jujur mengingatkan kita semua untuk tidak terjebak pada hal-hal dunia, pada diri sendiri, pada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya tidak menyadari tentang apa sih yang menjadi tujuan yang lebih besar dalam hidup kita daripada sekedar mengejar apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan itu. Next slide. Bahwa ternyata bagi pengkhotbah, kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa yang merasa dicintai karena kehadiran kita, bahkan ketika kita pun sudah nggak ada lagi di situ. Sama seperti parfum yang meninggalkan wangi ketika dia bahkan sudah nggak ada di situ. Pengkhotbah mengatakan, kita ini bukan diukur Bapak Ibu dari apa yang kita miliki, seberapa kayanya, seberapa hebatnya, seberapa multi talentnya kita, atau seberapa begitu ya kita dianggap sebagai seseorang yang dihormati. Tapi dari siapa yang merasa dicintai, diberkati melalui kehadiran kita. Apa gunanya begitu ya, mengejar dunia jika ketika kita mengejar itu semua, lalu kita kehilangan senyum orang-orang yang kita kasihi.
Kita kehilangan senyum anak-anak kita karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Ketika kita kemudian jadi kehilangan senyum dari orang tua kita. Ketika orang tua kita gitu ya, kemudian tidak lagi merasa damai ketika memiliki seorang anak seperti kita. Atau dengan pasangan kita. Apa gunanya? Itu semua jika malam-malam yang dilalui masih penuh dengan kegelisahan. Apa gunanya itu semua? Pengkhotbah mengajak kita untuk melihat jauh lebih lagi, menilik lebih lagi kalau dalam bahasa pengkhotbah. Melihat bahwa jangan-jangan karena ambisi kita ada banyak hal yang hilang. Karena ambisi kita, lalu kemudian keluarga, anak-anak, pasangan, orang-orang yang kita kasih malah gak merasakan kehadiran kita, kasih kita. Mereka justru kehilangan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, sehabis retret komisi anak gitu ya, di satu malam, di malam terakhir ada sebuah sesi namanya dedication service begitu ya. Intinya anak-anak diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, secara khususnya juga dengan relasi bersama dengan keluarga. Lalu tanpa diduga ada satu anak yang saya kenal betul. Kalau kita melihat begitu ya secara keseluruhannya, wah keluarga ini keluarga cemara gitu ya Bapak Ibu. Orang tua pasti akan sangat senang punya anak seperti dia ini, dan dia pun juga akan sangat senang punya orang tua seperti itu. Lalu di saat itu anak ini menangis sampai terseduh-seduh, sampai gak kuat lagi bangkit begitu ya. Lalu setelah sesi itu kemudian dilakukanlah sebuah percakapan. Saya bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang membuat kamu menangis sampai sedemikian rupa? Lalu dia hanya mengatakan satu hal. Ketika merenungkan tentang relasi bersama dengan mama papa, dia bilang, saya kehilangan sosok orang tua. Karena apa? Karena mama papanya dalam perjuangannya mengupayakan apapun yang terbaik bagi dirinya, tapi lupa bahwa seorang anak pun butuh kehadiran. Keluarga butuh kehadiran, bukan hanya kemudian disokong dalam hal finansial, dalam hal yang diinginkan, tapi dia butuh kehadiran. Karena dalam kehadiran itu, seseorang merasakan kasih. Lalu apa gunanya itu semua? Kalau ternyata apa yang kita perjuangkan justru membuat hidup kita kehilangan hal-hal yang jauh lebih berarti, yaitu kasih sendiri, kehidupan bersama dengan keluarga. Oleh karena itu pengkhotbah mengatakan gitu ya, dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose pada saat ini, next slide, setiap orang perlu titik balik dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Jangan biarkan dunia menentukan nilai hidup kita. Karena ketika dunia menentukan nilai hidup kita, maka kita akan gak punya standar yang betul sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mendasarkan hidup kita pada nilai-nilai dunia, orang lain gak apa-apa kok melakukan hal itu. Biasalah dalam pekerjaan melakukan kecurangan, atau biasalah sikut kanan, sikut kiri itu hal yang biasa. Ketika kita membiarkan nilai dunia menentukan siapa diri kita, kita akan kehilangan identitas kita. Bahwa kita bukan lagi manusia lama, kita bukan lagi manusia yang hidup dengan hawa nafsu, keserakan, pencitraan, tetapi seharusnya kita adalah manusia yang baru, yang hidup bagi perkara-perkara yang kekal. Perkara yang kekal apa sih Bapak Ibu begitu ya? Kasih, kemurahan, kelemah lembutan, pengampunan, nilai-nilai yang diteladankan oleh Kristus sendiri. Itulah perkara-perkara yang kekal.
Dan ketika kita membiarkan dunia untuk mengatur kita, hilanglah nilai-nilai kekekalan itu dalam hidup kita. Ketika kita berkompromi pada hal-hal yang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Allah, maka perlahan-lahan hilanglah integritas kita, nilai diri kita, identitas kita sebagai umat Allah. Berbicara kasih, berbicara kemurahan, kelemah lembutan gitu ya, pengampunan, ya Mbak Cynthia itu mah di khotbah gampang gitu ya. Atau kalau ngomong itu dalam renungan-renungan di gereja, ya itu mah sesuatu yang kita tahu lah. Tapi melakukan kasih itu mudah nggak sih Bapak Ibu? Mudah nggak melakukan kasih? Mudah nggak Bapak Ibu? Mengasihi seseorang mudah nggak? Tergantung gitu ya. Kalau orangnya mengasihi saya balik, menyatakan kasih bukan perkara yang sulit. Gitu ya. Orang sama-sama mengasihi. Coba kalau kasihnya diterapkan sama orang yang kita tahu jelas-jelas membenci kita. Kira-kira mudah nggak untuk balik mengasihi? Atau ketika kita tahu, ini orang ya sudah menyakiti hati kita, tapi nggak ada minta maafnya, nggak ada mengaku salahnya. Kira-kira ketika dia bilang, ayo kamu harus mengasihi dia, mudah nggak Bapak Ibu? Gak mudah gitu ya. Ketika kita berbicara tentang kemurahan hati begitu ya, kita berbicara tentang memberi itu hal yang mudah nggak sih Bapak Ibu? Belum tentu juga begitu ya, bahwa kadang-kadang kita menyadari memberi aja begitu kan ya, kita memikirkan aduh mana ya begitu ya yang nggak terlalu merugikan lah begitu. Kadang-kadang kecenderungan yang terjadi seperti itu. Kalau dalam kehidupan anak-anak begitu ya Bapak Ibu, saya dulu juga pernah jadi anak-anak begitu ya, meskipun sekarang gede begini. Saya punya satu kakak laki-laki, dan mama papa saya itu kalau beli sesuatu pasti selalu satu, tujuannya baik, supaya kami berbagi gitu ya, supaya melatih kemurahan hati begitu kan ya. Tapi selalu ada satu kecenderungan yang terjadi. Kalau beli sesuatu, kita lihat duluan, kita comot yang mana duluan yang paling enak begitu kan ya. Ada mendoan begitu kan, ada 3 nih. Dari 3 itu kita lihat mana ya yang paling menggiurkan, yang masih terlihat garing, panas begitu kan ya, yang warnanya paling, waduh ini paling menggiurkan. Diambil nggak? Ambil. Ada nggak ketika kita melihat begitu ya, wah ini enak banget nih, yaudahlah saya kasih sama orang aja gitu. Tapi saya yakin ya kalau orang-orang di Bumi Ayu begitu ya. Tapi itu sesuatu hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Kecenderungan seperti itu hal-hal yang kadang-kadang bagi kita ya sederhana lah. Tapi itu melatih tentang kemurahan hati kita, membagi sesuatu bukan ya sekedarnya, tapi dengan sesuatu yang bisa kita berikan. Kelemah lembutan. Untuk menjadi orang yang lemah lembut mudah gak Bapak Ibu? Untuk berbicara dengan lemah lembut meskipun kita sedang marah begitu ya. Untuk bisa menahan emosi kita ketika kita sedang jengkel banget. Kira-kira hal yang mudah enggak Bapak Ibu? Tentu saja kita tahu enggak mudah begitu ya. Apalagi ketika kita ngomong tentang pengampunan. Mengampuni orang mudah enggak? Enggak mudah. Bahkan kadang-kadang kita sudah ngomong iya saya maafin begitu ya, tapi masih diungkit begitu kan ya sampai bertahun-tahun kemudian. Kalau ketemu orangnya masih nih orang ya dulu dia pernah giniin saya, menyakiti hati saya. Nilai-nilai perkara-perkara yang kekal tuh tidak ada yang mudah untuk dilakukan. Tetapi karena dia tidak mudah, justru di sanalah kita harus terus mencari di mana Kristus berada.
Apa yang Kristus perintahkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itu tidak mudah, makanya usaha kita, tenaga kita harus lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya titik balik dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Jangan sampai titik balik itu terjadi ketika kita ada di titik nadir kehidupan kita. Ketika kita sudah nggak punya lagi opsi untuk memilih apapun, ketika hidup kita sudah terpuruk sekali, baru kita bilang, Tuhan saya mau balik. Tetapi dalam hari-hari kita selalu punya kesempatan untuk berbalik, untuk menjadikan bahkan saat ini sebagai titik balik kehidupan kita. Memperjuangkan lebih lagi apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya kehilangan nilai-nilai dari kekekalan itu. Supaya tidak membiarkan hidup kita terjebak pada hal-hal yang fana. Bahwa kadang yang paling kita kejar di dunia ini, seluruh energi kita, seluruh pikiran kita, hati kita, bahkan air mata kita, kadang-kadang kita berikan untuk mengejar hal yang paling fana. Yaitu kesenangan-kesenangan dunia yang sewaktu-waktu bisa diambil, bisa diubah. Dan justru kita abai pada apa yang justru harus paling kita kejar, yaitu tentang kasih dan pengorbanan untuk melakukan nilai-nilai kekekalan itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan Yesus dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 yang berbicara tentang ironi kehidupan karena seseorang yang tamak, hidup yang tanpa arah, yang hilang arah itu gak terjadi dalam hidup kita. Orang yang mengejar dunia akan selalu terjebak pada dunianya. Orang yang semasa hidupnya terus merisaukan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dunia, pengkhotbah mengatakan malam-malamnya tidak akan pernah tenang. Dia akan selalu khawatir karena dunia akan selalu meminta lebih daripada apa yang dilakukan dan diberikan. Dan Yesus mengatakan bahwa gak salah melakukan itu semua. Jadi sukses tuh gak salah begitu ya. Hidup menjadi orang yang memiliki kemampuan finansial tuh gak salah begitu ya. Menjadi orang yang punya begitu kan ya, katakanlah kemampuan, gak salah. Tetapi apa sih yang dikritik oleh Yesus? Karena kehidupannya tidak kaya di hadapan Allah. Karena kehidupannya hanyalah untuk dirinya sendiri. Ia lupa bahwa kehidupan ini bukan soal memupuk, tetapi memberi. Sebagaimana kehidupan kita yang juga diberi oleh Kristus. Itu yang dikritik oleh Yesus di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dia mendapatkan panen besar, dia mau membangun kehidupannya dan dia akan mengatakan jiwaku bersenang-senanglah. Tetapi Allah mengatakan, hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil. Lalu apakah gunanya itu semua? Itulah ironi kehidupan ketika dalam pikiran seseorang hanyalah kepentingan-kepentingan, nilai-nilai, kebahagiaan-kebahagiaan dalam ukuran dunia. Dan Yesus gak mau kita terjebak dalam situasi ini, dalam situasi menjaring angin, bahwa jangan sampai kita sibuk membangun lumbung-lumbung kehidupan kita, tapi kita lupa membangun, menata hati kita, iman kita. Jangan sampai kita bisa mengira bahwa kita bisa mengandalkan kehidupan kita, padahal hidup itu adalah anugerah, bukan milik kita, tapi milik Allah. Yang sewaktu-waktu mau diberikan, ia berikan. Sewaktu-waktu ia ambil, dia akan mengambilnya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, melalui permenungan kita pada hari ini, di akhir perjalanan, ada dua hal yang berarti. Iman yang menuntun kita untuk pulang ke dalam kekekalan itu, dan kasih yang kita bagikan sepanjang perjalanan kita, bahwa kehidupan kita dikenang bukan karena hebat,
bukan karena seberapa kayanya, bukan karena seberapa kita pintarnya, tapi karena seberapa berartinya hidup kita bisa membawa kasih, berkat, bisa menolong orang lain. Oleh karena itu dalam segala usaha yang kita lakukan, kita perlu untuk memiliki rasa untuk terus bersyukur. Karena rasa syukur itu yang akan menjauhkan kita dari ketamakan dunia, dari nilai-nilai dunia. Karena kita diberkati untuk memberkati, saling berbagi hidup, bahwa kehidupan kita berbicara tentang relasi bukan tentang reputasi. Hidup bukan kompetisi begitu ya, atau akumulasi seperti yang seringkali distandarkan dunia dalam kehidupan kita. Kalau nggak bisa berkompetisi, kamu nggak lebih baik daripada orang lain, ya kamu lebih rendah nilainya. Itu yang dikatakan dunia. Tapi hidup kita di hadapan Kristus bukan tentang itu, gitu ya. Tetapi kita diajak untuk memikirkan tentang tujuan kekal dalam semua hal kita. Bahwa kita adalah manusia yang telah diberikan kehidupan baru dan ada pekerjaan Tuhan di dalam diri setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk menutup permenungan kita dengan sebuah refleksi pribadi yang Bapak Ibu bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Banyak orang rela mati untuk mendapatkan hidup yang kekal. Banyak orang rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tapi tidak banyak orang yang rela hidup bagi dan di dalam kekekalan itu sendiri. Banyak orang rela mati untuk mendapatkan hidup yang kekal, tapi tidak banyak orang yang rela hidupnya diabdikan di dalam nilai-nilai kekekalan itu. Jadi apakah yang saat ini sedang kita bangun adalah sesuatu yang fana, atau kehidupan kita sedang membangun kasih? Dan semoga tidak ada dari kita yang menjaring angin itu. Karena semua adalah kesia-siaan. Tetapi hidup di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.